Tujuan pembelajaran khusus. 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B. Buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Di sekolah, saya melihat bahwa banyak murid yang belum terbiasa berpikir kritis dan bekerja sama dengan baik. Murid seringkali menerima informasi tanpa mempertanyakan atau menganalisisnya, dan mereka juga kurang aktif dalam bekerja dalam kelompok. Hal ini menghambat perkembangan keterampilan penting yang mereka butuhkan di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, saya memutuskan untuk melaksanakan praktikum roket air sebagai cara untuk melatih murid berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru, dan kami sepakat bahwa praktikum ini akan sangat membantu dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kegiatan praktikum roket air, murid harus merancang dan menganalisis roket yang mereka buat, serta bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Saya juga memastikan bahwa semua peralatan yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan sebelum kegiatan dimulai. Hasil dari kegiatan ini adalah murid mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis dan bekerja sama. Mereka menjadi lebih aktif berdiskusi dan saling berbagi ide dalam merancang roket. Selain itu, saya juga melihat peningkatan dalam kerjasama kelompok, di mana murid mulai lebih menghargai pendapat teman dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Praktikum ini terbukti efektif untuk mencapai tujuan yang saya harapkan. Melaksanakan praktikum roket air ini bukanlah pengalaman pertama saya, karena sebelumnya saya sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan serupa dengan tujuan yang sama. Setiap kali kegiatan ini dilakukan, saya merasa senang dan puas melihat antusiasme murid yang meningkat. Saya merasa lebih percaya diri karena sudah memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dan bagaimana mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Namun, setiap kali kegiatan ini dilaksanakan, saya juga merasa ada tantangan baru yang harus dihadapi, seperti ketika ada kendala teknis dengan peralatan, atau ketika beberapa kelompok murid membutuhkan lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Meski begitu, melihat murid belajar bekerja sama dan berpikir kritis memberi saya rasa bangga dan puas. Kegiatan ini selalu memberikan pengalaman berharga yang semakin memperkaya pemahaman saya tentang cara mengembangkan kompetensi murid. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa memberikan murid kesempatan untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam suatu proyek nyata dapat sangat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan tersebut. Saya juga belajar bahwa perencanaan yang matang sangat penting agar kegiatan berjalan lancar, dan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat sangat membantu dalam memecahkan masalah yang muncul. Selain itu, saya menyadari bahwa kadang-kadang saya harus lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan yang tidak terduga, misalnya ketika peralatan tidak berfungsi dengan baik.
Ke depan, saya berencana untuk mempersiapkan lebih baik lagi sebelum praktikum, terutama dalam memastikan semua peralatan berfungsi dengan baik dan tersedia. Saya juga akan mencoba memberikan lebih banyak waktu untuk refleksi selama kegiatan, agar murid bisa langsung mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Selain itu, saya ingin melibatkan murid lebih banyak dalam merencanakan kegiatan ini, seperti memberi mereka kesempatan untuk memberikan ide-ide kreatif. Dengan cara ini, saya harap mereka akan lebih merasa memiliki tanggung jawab dan lebih termotivasi untuk bekerja sama. Saat ini, kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong sangat penting untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia ini. Namun, banyak orang yang masih kesulitan mengembangkan kedua keterampilan tersebut, terutama di lingkungan pendidikan. Untuk itu, saya merasa perlu mengambil langkah untuk meningkatkan kedua kemampuan tersebut. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari sumber yang bisa diwawancarai, seperti para ahli, untuk mendapatkan pandangan mereka tentang mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong. Kedua, saya melakukan survei kepada kepala sekolah untuk memahami pengalaman mereka dalam mengembangkan keterampilan ini di sekolah. Tujuan survei ini adalah untuk melihat bagaimana kedua keterampilan tersebut diterapkan di dunia pendidikan. Ketiga, saya mengingat kembali pengalaman pribadi saat membuat roket air di kampus, yang mengajarkan saya pentingnya eksperimen dan kerja tim. Dari ketiga aksi ini, saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang cara mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah. Setelah melaksanakan ketiga aksi ini, saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dari wawancara dengan para ahli dan survei kepada kepala sekolah yang bisa langsung diterapkan dalam praktik. Mengingat kembali pengalaman membuat roket air juga membuat saya merasa bangga dan menyadari betapa pentingnya kerjasama dalam tim. Secara keseluruhan, saya merasa lebih siap untuk mengembangkan dan menerapkan kedua keterampilan ini di masa depan. Dari aksi ini, saya belajar bahwa kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Saya juga belajar bahwa untuk mengembangkan kedua keterampilan ini, kita perlu banyak berlatih, berkolaborasi, dan mendapatkan pengalaman langsung. Selain itu, saya menyadari bahwa eksperimen dan kerjasama dalam tim sangat membantu kita dalam menemukan solusi dan mengatasi masalah. Ke depan, saya berencana untuk fokus pada peningkatan kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong murid. Saya akan merancang kegiatan yang mendorong murid untuk berpikir lebih kritis, seperti melalui diskusi, debat, atau proyek penelitian. Selain itu, saya akan menciptakan kesempatan bagi murid untuk bekerja sama dalam tim melalui proyek kolaboratif yang menuntut mereka saling berkontribusi dan berbagi ide. Saya juga akan terus mengevaluasi dan memperbaiki pendekatan pembelajaran agar kedua keterampilan ini dapat berkembang secara optimal di dalam kelas. Dengan cara ini, murid tidak hanya belajar berpikir kritis, tetapi juga mengaplikasikan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, salam bahagia.
Aku Asim, calon guru penggerak Angkatan 11.